Eksteriornya itu seperti bangunan Turki. Masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Gumamah. Madinah Al-Munawwaroh ini diguyuri oleh hujan yang sangat lebat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat, ini kayu yang sangat menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan setiap aktivitas, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah serta berkah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing setiap langkah dan niat kita sehingga kita berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap hajat dan harapan cita-cita kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkannya dengan segera, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat semua, saya sedang berada di sebelah barat laut Masjid Nabawi. Kalau jemaah yang sering melaksanakan umrah atau yang pernah melaksanakan umrah pasti kenal dengan bangunan yang ada di belakang saya. Ya, ini adalah Masjid Al-Gumamah. Sahabat semua, bagi yang belum tahu, silakan ikuti terus apa sejarah yang berkaitan dengan Masjid Al-Gumamah. Masjid Al-Gumamah ini letaknya tidak jauh dari Masjid An-Nabawi. Nah, Masjid An-Nabawi arahnya di sebelah sana, kurang lebih mungkin sekitar 100 atau 150 meter dari barat laut Masjid Nabawi, maka akan terdapat sebuah bangunan yang eksteriornya itu seperti bangunan Turki Utsmani. Nah, ini papan penjelasannya, tertulis Masjid Al-Musalla Al-Gumamah, Masjid Al-Gumamah. Wa akhirul mawadi allati shalla fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-idain wal istisqa. Jadi berhasil, masjid ini adalah masjid yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat idain, berarti Idul Adha dan Idul Fitri, wal istisqa dan salat istisqa. Kama shalla fihi al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan. Seperti halnya Sayyidina Utsman bin Affan ketika jadi khalifah, beliau pun juga salat Idul Fitri dan Idul Adha-nya itu di tempat ini. Ini bangunannya sahabat semua, sangat klasik sekali, seperti halnya tadi, mirip dengan bangunan Turki Utsmani ya, karena ini mungkin mau mengabadikan bangunan yang terakhir sebelum direnovasi itu. Desainnya kurang lebih seperti ini, dari batu, ini kayak batu pahatan ya, batu asli ini, bukan batu buatan atau batu cetakan. Ini batu asli. Dan Masya Allah tabarakallah, sepertinya ini lebih kokoh daripada batu batako yang sering kita pakai di rumah. Kita lihat dari mukanya, dari depan, masjid ini sudah lama tidak difungsikan, tidak digunakan untuk melaksanakan sholat, dikarenakan areanya sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Lantas kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Gumamah? Al-Gumamah itu sahabat semua, kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah awan mendung. Dikarenakan suatu ketika pada masa Rasulullah SAW, Madinah itu dilanda kekeringan, sehingga sudah banyak sekali pepohonan yang mati dan sulit untuk mencari sumber air. Maka sahabat-sahabat yang lain melaporkan keadaan tersebut kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW atas perintah Allah tentunya diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunat istisqa. Dan itulah awal mula disyariatkan untuk melaksanakan sholat sunat istisqa ketika kita ingin meminta diturunkan hujan. Dan untuk pelaksanaan sholat istisqanya itu Rasulullah bersama sahabat-sahabat itu di tempat yang sekarang di atasnya didirikan bangunan Masjid Al-Gumamah ini. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan khutbah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak lama lagi awan itu menaungi Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lainnya, seakan-akan akan langsung turun hujan pada seketika itu juga. Dan benar, setelah selesai melaksanakan sholat sunat istisqa, maka Madinah Al-Munawwaroh ini diguyuri oleh hujan yang sangat lebat sekali.
doa Rasulullah SAW langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah asbab kenapa bangunan masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah. Dikarenakan ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat istisqa, dengan seketika awan menaungi Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya yang sedang melaksanakan sholat istisqa dan khutbah istisqa, dan tidak lama kemudian langsung turun hujan yang begitu lebat. Nah, di samping tempat ini dijadikan tempat pertama sholat istisqonya Rasulullah SAW, juga tempat ini adalah tempat yang biasa digunakan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitrinya Rasulullah SAW. Sehingga pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah pengganti Sayyidina Umar bin Khattab, maka beliau pun juga melaksanakan sholat sunat Idain, Adha dan Idul Fitrinya itu selalu di tempat ini. Nah, dari situlah sehingga masjid ini oleh pemerintah Arab Saudi tidak dipugar, walaupun memang areanya sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi, tetapi tetap masjid ini dipertahankan untuk diabadikan sebagai bukti bahwa dulu Rasulullah SAW baginda yang mulia melaksanakan sholat istisqa dan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Selanjutnya sahabat semua, di sana ada bangunan kecil juga yang eksteriornya hampir mirip dengan Masjid Al-Ghamamah. Dibangun seperti halnya bangunan pada masa Turki Utsmani, hanya dari bebatuan dari pahatan, dan kelihatan sangat klasik sekali. Dan masjid ini dinamakan dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kita lihat secara dekat. Nah, ini penampakan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari dekat. Di sana terlihat jelas nama Hada Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini terakhir direnovasi pada tahun 1254 Hijriah ya, sudah lama sekali. Nah, menaranya pun juga Masya Allah sangat klasik sekali. Bangunan ini sudah pasti kelihatan dari luarnya pun juga kokoh sekali, kuat ya, karena terbuat dari pahatan batu yang tebalnya itu atau berapa mili ini ya, tebal sekali. Bahkan nih dari sampingnya ini keadaannya nggak seperti dari depan, batunya nggak tertata rapih tapi unik sekali. Ini batunya asal aja gitu, asal, nggak, maksudnya nggak teratur, tapi malah menambah kesan klasiknya. Bahkan ini dibuat atau disimpan sekat kayu ini, sahabat. Ini kayu ya, sekat kayu, sehingga lebih menambah kesan klasik. Kenapa masjid ini dibangun berdekatan dengan Masjid Al-Ghamamah, berdekatan dengan Masjid Nabawi? Sahabat semua, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal seorang sahabat yang sangat alim sekali, terkenal seorang sahabat yang sangat menjaga adab, sehingga Abu Bakar As-Siddiq tidak mau dan tidak sanggup untuk melaksanakan sholat di mana Rasulullah SAW pernah bersujud di tempat tersebut, karena adabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga pada masa Abu Bakar As-Siddiq ketika melaksanakan sholat Idul Adha Idul Fitrinya itu, Abu Bakar As-Siddiq menurut beberapa riwayat tidak di tempat yang bekas Rasulullah, akan tetapi di sampingnya, di tempat yang berdekatannya, yaitu di tempat yang sekarang didirikan di atasnya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Itulah alasannya kenapa ada masjid berdekatan, seakan-akan tidak kompak, tetapi bukan itu maksudnya sahabat semua. Yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq lebih menjaga adab, lebih menjaga akhlak. Beliau tidak sanggup untuk bersujud di mana Rasulullah SAW pernah bersujud bersimpuh di tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat semua, mudah-mudahan sedikit sejarah ini menambah wawasan kita, pengalaman kita, dan mohon maaf jika saja ada keterangan penjelasan yang tidak lengkap atau tidak jelas atau salah dalam penjelasannya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika saja informasi ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, supaya kemanfaatan ini tidak berhenti di tangan sahabat semua, supaya yang lain pun juga menerima kemanfaatan informasi yang baik ini. Insya Allah dengan kita membagikannya, dengan kita menginformasikan kepada yang lain, pahalanya akan sama dengan orang yang mengerjakannya. Sahabat pun juga akan mendapatkan pahalanya, insya Allah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memudahkan segala aktivitas kita, diberikan rezeki yang melimpah serta berkah, serta kita digolongkan sebagai orang-orang yang mati syahid ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula kita diberikan kesempatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminum di telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan ada haus setelah meminumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dari kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.